Amin. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tuhan tanpa kita tetap Dia Tuhan. Kita tanpa Tuhan, kita siapa? Maka jangan pernah kita itu sombong dalam kehidupan. Karena kalau kita tahu tentang kehidupan, kita itu tidak ubahnya hanya tanah yang diberi nyawa sama Tuhan. Jika kita debu tanah yang dihembuskan nafas oleh Tuhan, sehingga bagian kita adalah rendah hati. Amin. Bukan meninggi. Jangan punya sifat langit jika kita dari tanah. Rendah hati itu penting. Maka kita mau belajar pada kesempatan ini tentang hal yang menghambat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kita buka sama-sama dalam Injil Markus pasalnya yang kelima. Injil Markus pasalnya yang kelima mulai ayat yang ke-21. Injil Markus pasal yang kelima mulai ayat yang ke-21. Saya akan bacakan buat saudara. Semua disimak Alkitabnya, yang bawa Bible suci, Samsung suci, iPhone suci, apapun yang ada di tanganmu, saudara bisa buka Alkitab. Markus pasal 5 ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, ini Yesus habis membebaskan akan orang binasa dari kerasukan. Perhatikan Alkitab saudara. Orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kaki Yesus dan memohon dengan sangat kepada Yesus, "Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Semua perhatian ke depan. Masalah akan selalu ada dalam kehidupan kita, saudara. Tidak hanya untuk jemaat, bahkan hamba Tuhan pun tidak ada yang kebal dari masalah. Yairus adalah hamba Tuhan, kepala rumah ibadat. Jika saudara yang pernah ke Israel, saudara ke Kapernaum, saudara akan melihat bekas reruntuhan tempat ibadat yang dipimpin oleh Yairus sampai sekarang masih ada. Kemegahannya. Dan di tempat itu Yairus sebagai hamba Tuhan. Meski dia hamba Tuhan, melayani Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, intim, dia tetap mengalami masalah. Maka jangan pernah saudara terkadang melihat bapak gembalamu, bapak gembala itu enak, hidupnya aman, tenang, nyaman, damai, sejahtera. Saya aminkan. Namun di atas semuanya beliau juga diizinkan Tuhan mengalami masalah seperti kita semua. Hanya setiap orang memiliki cerita kehidupannya sendiri-sendiri. Pergumulan beliau belum tentu sama dengan pergumulan saudara. Maka seringkali kita ini jangan mudah untuk menghakimi orang. Karena firman berkata penghakiman adalah hak Tuhan. Amin. Amin. Justru kalau kita nggak bisa membantu orang, kita bisa mendoakan. Itu yang lebih penting, yang lebih bernilai. Miliki sikap dan sifat kerajaan. Karena kita semua adalah anak-anak kerajaan surga. Yang percaya katakan amin. Adakah anak-anak kerajaan sikap dan sifatnya itu arogan? Tapi dengan sikap dan sifat kerajaan membuat kita berintelektual rohani. Orang mau menghujat kita, orang mau menghakimi kita, abaikan. Fokus ke Tuhan. Apakah mereka itu benar-benar hidup akan Tuhan? Belum tentu. Bahkan seringkali saya ngomong, kalau kita dengan mudah menghakimi orang, apakah hidup kita itu lebih baik dari orang yang kita hakimi? Belum tentu. Bahkan seringkali karena kemunafikan yang terjadi, kita tutup dengan kita menjelek-jelekkan orang, dengan kita menfitnah orang. Maka ketika masalah diizinkan, saudara harus ngerti, karena masalah itu justru adalah awal terjadinya mujizat dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sebab di saat saudara melihat temanmu, saudaramu, keluargamu, mereka mengalami
akan mujizat kesembuhan. Saudara pasti kepengen kan? Namun untuk mengalami mujizat kesembuhan, syaratnya apa? Sakit. Kalau nggak sakit, apa yang mau disembuhkan? Berarti masalah kan? Sakit. Mau terima masalahnya? Oh nggak mau Pak. Tapi mau terima mujizatnya? Iya Pak. Banyak orang hanya mau dipakai Tuhan, tapi tidak mau diproses Tuhan. Sedangkan untuk dipakai Tuhan harus mengalami proses. Yesus menjadi teladan dalam kehidupan kita. Yesus dipakai oleh Allah Bapa untuk menebus dosa saudara dan saya. Prosesnya tidak menyenangkan. Tujuannya jelas, mati di atas kayu salib. Tapi prosesnya, bahkan Yesus di taman Getsemani berkata apa? Bapa, jikalau mungkin cawan ini berlalu daripadaku, namun bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Tuhan tahu sesuatu yang tidak mudah untuk dia lalui, tapi oleh karena ketaatan dan kesetiaan, sehingga ketika Tuhan melakukan kehendak Bapa, Yesus dipakai dan Yesus diproses. Akhirnya saudara dan saya terima jaminan keselamatan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tanpa karya salib Yesus, kita tidak layak. Tapi oleh karena salib Yesus, kita yang tidak layak, kita dilayakkan. Maka kita mengucap syukur, Tuhan, Engkau begitu baiknya dalam hidupku, dan tidak ada yang seperti Engkau. Bahkan terkadang belum tentu pasanganmu pun bisa berkorban seperti yang Yesus lakukan. Karena seringkali contoh yang paling gampang, pasangannya meninggal, apa yang terjadi? Menikah lagi. Itu yang terjadi. Tapi sekali lagi saya katakan di tempat ini tidak ada. Amin. Di tempat ini semua holy, semua dalam ketaatan dan melangkah dengan kesetiaan. Saya percaya destinimu dalam Tuhan akan tuntas sampai garis akhir. Amin. Dan kita lihat, perhatikan baik-baik, ketika masalah itu adalah awal dari terjadinya mujizat Tuhan. Kalau kita mau terima mujizat, pasti ada masalahnya. Terima mujizat kesembuhan, pasti harus sakit. Mau terima terobosan keuangan, berarti harus mengalami kekurangan. Mau terima pemulihan, berarti ada masalah. Karena masalah itu, saya memberikan sebuah istilah, membuat kita maju bersama Allah. Kenapa saya katakan masalah itu membuat kita maju bersama Allah? Ketika engkau melibatkan Tuhan dalam hidupmu, membuat engkau tidak berjalan seorang diri, dan itu membuat engkau akan cepat menuntaskan masalah demi masalah. Karena hanya bersama Tuhan kita akan lebih dari pemenang. Yang percaya beri tepuk tangan lagi buat Tuhan. Karena memang segala hormat, pujian, kemuliaan, sanjungan hanya bagi nama Tuhan Yesus, bukan yang lain. Kita masih apa? Yesus yang utama. Amin. Dan lihat ketika Yairus diizinkan mengalami masalah. Bahkan kalau terkadang banyak anak Tuhan itu sharing ke saya, Pak, kenapa hidup saya seperti ini? Padahal saya udah doa, Pak. Saya udah berpuasa, Pak. Saya udah basaro, Pak. Saya udah melayani Tuhan, Pak. Saya udah nabur ke hamba Tuhan. Saya udah beri perpuluhan ke gereja. Kenapa keadaan kehidupan saya masih seperti ini? Dan saya berkata, jangankan hanya engkau yang manusia biasa. Yairus pun hamba Tuhan mengalami masalah ujian. Yesus juga alami pencobaan. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, dan setelah puasa itu selesai, Yesus mengalami pencobaan. Dan 3 pencobaan yang Yesus harus hadapi. Yang pertama, karena dia lapar, disuruh merubah batu jadi roti. Jika Yesus aja diuji, apalagi kita. Maka kalau kita mengalami ujian, jangan cengeng. Amin. Ngomong sama sebelah-sebelahnya, jangan cengeng ya. Bapak Bala bingung sebenarnya nggak ada orang. Begitupun yang di belakang, tidak ngomong sama sampingnya, jangan cengeng ya. Benar, karena banyak kehidupan anak-anak Tuhan itu mereka cengeng. Tapi saya katakan, kalau engkau tahu bahwa awal penciptaan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan sudah memberkati. Yang kedua, tujuan Tuhan untuk menciptakan kita, karena Tuhan punya rencana yang besar
membuat kita itu berkuasa. Sehingga ada jaminan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Nanti di rumah saudara bisa lihat Kejadian pasal pertama ayat 28. Dari 26, 28 saudara akan lihat, tangkap dengan kuat. Itu akan mengalami transformasi rohani dalam hidupmu, membuat engkau tidak gentar, membuat engkau tidak lemah lagi mengalami masalah. Karena masalah membuat kita maju bersama Allah. Yang percaya katakan amin. Dan lihat ayat yang ke-24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Semua berarti yang di depan. Seringkali orang itu ketika melihat Tuhan buat mujizat, mereka rame-rame mengikuti. Namun apakah dengan keramaian, dengan jumlah akan membuat mujizat Tuhan terjadi pada mereka? Belum tentu. Karena dalam perikop ini yang terima mujizat Tuhan hanya 2 orang. Yang pertama wanita berdarah 12 tahun. Yang kedua Yairus, anaknya yang mati akhirnya bangkit. Ikut Tuhan bukan karena jumlah. Begitupun ketika Tuhan didik saya untuk melayani akan gereja-gereja dan bukan soal jumlah. Mau jemaat yang datang 1, 2, 3 orang gak masalah. Yang saya pegang selalu firman. Karena firman Tuhan berkata 2, 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Tuhan hadir. Yang percaya katakan amin. Jadi bukan soal jumlah. Ketika jumlah banyak saya baru mau melayani, jumlah sedikit saya nggak mau melayani. Berapapun jumlah yang hadir, karena saya tahu ketika hadirat Tuhan turun, bukan perihal jumlah, hati. Maka seringkali yang Tuhan proses dalam kehidupan kita itu adalah hati. Kalau hati kita belum beres, nggak bisa alami mujizat. Karena kalau belum beres hatimu, diturunkan mujizat, membuat kita akan murtad malah. Fokusnya bukan ke sumber pemberi berkat, fokusnya ke berkatnya. Maka Tuhan tahu, Tuhan beresin dulu di hatimu. Dan kita lihat ayat yang ke-35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tolong semua perhatikan ke depan. Ini hal pertama yang menjadi kendala. Karena ada 4 hal yang menghambat mujizat Tuhan terjadi. Dan ini hal pertama. Ketika anggota dari keluarga Yairus datang dan berkata, anakmu sudah mati. Ketika saudara ada dalam posisi Yairus, engkau yang sedang bergumul oleh persoalanmu, masalahmu, dan akhirnya mau dikabarin, anakmu sudah mati. Bagaimana perasaanmu? Sakit, Pak. Sakitnya di mana? Di sini. Yairus, ketika salah satu anggota keluarganya datang dan ngomong, anakmu sudah mati, seolah jalan buntu. Tidak ada jalan lagi. Hal pertama yang saudara perlu tahu, yang menghambat mujizat Tuhan terjadi, yaitu perkataan orang. Perkataan orang. Bahkan Tuhan ingatkan kepada saya saat ini, perkataanmu sendiri. Karena kita anak-anak Tuhan, mulut, bibir, lidah kita, ucapan kita ada kuasa. Yang percaya katakan amin. Amin. Maka jangan pernah engkau serampangan dengan hidupmu melalui perkataan. Jangan memperkatakan perkataan yang sia-sia. Uripku kok sial terus, keadaanku kok ngenes gerantes. Hati-hati. Maka di dalam pelayanan saya sama mentoring banyak orang, termasuk Pak Edi ini, saya bilang, hal-hal yang belum terjadi tidak usah toleransi. Karena seringkali kita itu memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Nanti untuk biaya kuliah anakku, sedangkan anakmu masih SMP. Belajar mempercayai Tuhan dengan senang hati dan hidupmu. Dia Allah yang bertanggung jawab. Dia bukan seperti manusia yang seringkali melepas tanggung jawab. Amin. Makanya hati-hati dengan perkataan orang. Perkataan orang bisa melalui kabar buruk, fitnah, gibah.
Seperti almarhum papanya Pak Edi tadi. Ketika dia dikatakan anak pembawa sial. Sejatinya kehidupan manusia itu sudah dipersiapkan Tuhan untuk menghadapi kehidupan dengan kuat. Maka nanti dibaca Kejadian pasal pertama mulai ayat 26, 27, 28, saudara akan tahu. Benar ya, kita itu sudah dipersiapkan Tuhan sedemikian rupa, didesain Tuhan strong, tidak lemah menghadapi masalah. Tapi kenyataannya, kenapa kita seringkali lemah ketika menghadapi masalah? Kecenderungannya karena apa? Dari perkataan. Seperti kalau saya memberikan ilustrasi, tidak akan pernah sebuah kapal itu tenggelam hanya karena badai dan gelombang. Tapi sebuah kapal akan tenggelam ketika dia airnya masuk. Contohnya apa? Titanic. Saudara bisa lihat akan filmnya, atau bahkan saudara yang pada waktu itu pernah nonton, saudara teringat kapal yang digadang-gadang besar tidak akan pernah bisa tenggelam. Bahkan karena saking sombongnya yang membuat kapal itu, dia berkata, Tuhan aja tidak akan punya cara untuk menenggelamkan kapal ini. Ujungnya tenggelam nggak? Tenggelam. Karena apa? Nabrak gunung es. Akhirnya lambung kapal sobek, airnya masuk, tenggelam. Hidup kita pun sama sebetulnya. Hidup kita tidak akan mudah roboh oleh karena menghadapi masalah. Tapi hidup kita kenapa bisa down? Karena kita memasukkan hal-hal negatif dari luar dalam pikiran dan perasaan kita, membuat kita terintimidasi, akhirnya membuat kita melangkah mulai mikir. Betul? Engkau kepingin untuk usaha sendiri, lalu temanmu, saudaramu, keluargamu berkata, lah kamu mau usaha sendiri, itu si A, si B aja mereka jualan sepi. Kahanane, keadaannya sedang seperti ini. Tapi perhatikan baik-baik, bahwa di dalam komunitas saya, mereka yang benar-benar mengandalkan Tuhan, mereka percaya dengan Tuhan. Hari-hari ini orang pada ngeluh, usaha mereka sepi, pekerjaan mereka sepi. Tapi mereka justru yang ada di dalam pelayanan saya, mereka itu kebingungan karena apa? Bukan sepi, karena terlalu banyak orderan, membuat mereka itu kebingungan karena semua kepingin minta cepat jadi. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka percaya penuh kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Yang percaya katakan amin. Maka jika orang yang percaya kepada Tuhan, kita bisa baca Roma pasal 10 ayat 11. Yang percaya pada Tuhan tidak akan dipermalukan. Dan benar, karena mereka anak buahnya karena banyak ratusan, mereka pasti harus bayar, harus biayai, harus gaji. Dan Tuhan tolong, sehingga mereka pun justru hari-hari ini mereka itu kebanyakan order. Yang lain ngeluh. Maka saya bilang juga ke mereka, tetap jaga hati. Ketika engkau diberkati, jangan tinggi hati, tapi rendah hati. Maka itu akan terus mendatangkan, akan covering Tuhan, sehingga yang tertutup pun terbuka. Dan dari sini kita belajar bahwa hal pertama yang menghambat pujian Tuhan terjadi adalah perkataan orang. Dan solusinya apa Pak? Kita lihat ayat yang ke-36. Dan kita baca bersama-sama supaya iman saudara timbul, karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Ayat 36 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi perkataan mereka, jangan takut. Perhatikan baik-baik, kata jangan takut, kalimat ini ada di dalam Alkitab. Dari mulai Kejadian hingga Wahyu itu sebanyak 365 kali. Dan itu memberikan sebuah pengertian yang dalam dari Tuhan, karena mewakili akan hari-hari yang kita lalui di sepanjang tahun. Karena satu tahun ada 365 hari. Dan Tuhan mau berbicara melalui firman-Nya, agar ketika kita melewati hari lepas hari, day by day, jangan takut. Don't be afraid. Percaya saja, just believe.
Tapi seberapa banyak kita susah untuk masuk di level ini. Maka Tuhan kasih solusi. Ketika kita mulai kena dengan perkataan orang, difitnah orang, diomongin orang, dan Tuhan berkata, jangan hiraukan, jangan hiraukan. Maka ini solusi yang dari Tuhan. Ikuti perkataan Tuhan. Maka terkadang ada yang bertanya kepada saya, bagaimana saya bisa mengikuti perkataan Tuhan, Pak? Sedangkan saya tidak bisa mendengar suara Tuhan. Saya katakan, baca firman. Nanti bantah lagi, saya ada gemes, saudara. Kalau lihat kehidupan orang Kristen itu seringkali hanya bantah terus. Kayak pakok entang itu. Melakukan kagak, banyak tanya, ngeles lagi. Bantah dulu. Baca firman. Karena setiap firman adalah perkataan Tuhan. Amin. Kalau engkau belum dapat mendengar akan suara Tuhan yang secara audible, engkau bisa mendengar suara Tuhan, perkataan Tuhan dari setiap firman. Ini perkataan Tuhan. Ketika disuruh baca firman, seperti yang seringkali dianjurkan oleh Bapak Gembala, seringkali umat itu berkata begini, saya udah baca Pak, tapi saya itu gak ngerti, saya gak mudeng. Lah yang suruh mudeng itu siapa? Perintahnya kan baca. Contoh, pada satu hari ada seorang ayah dengan anak laki-lakinya. Lalu di satu hari itu si ayah bilang sama anaknya, nak, tolong bak mandi di rumah diisi air dari sumur. Ini keranjang yang akan kamu pakai untuk menimba air dan mengisikan ke bak mandi. Si anak melihat keranjang yang diberikan bukan ember, itu keranjang bekas arang, kotor, dekil. Tapi karena dia tidak mau bantah papanya, dia tidak mau bantah ayahnya, dia lakukan. Dia timba air, dia tuang ke keranjang itu. Dia lihat yang tertampung dan terbuang banyak yang terbuang. Namun karena dia taat, dia buru-buru bawa itu keranjang, dia tuangkan ke bak mandi. Hanya beberapa tetes saja. Karena banyak yang terbuang, dia lakukan lagi, dia lakukan lagi, dia lakukan lagi. Sampai sore hari, dia mulai bergumam, sepanjang hari aku udah lakukan, ternyata tidak bisa penuh juga di bak mandi. Datanglah ke papanya, ayah, dia mulai komplain. Kedungan manusia kan begitu, komplain. Ngomong, ayah, apa yang kau perintahkan telah kau lakukan. Sepanjang hari ini, aku sudah menimba air dan mengisikan ke bak mandi, tetapi bak mandi itu tidak dapat terpenuhi juga karena keranjang yang kau berikan adalah keranjang bekas arang yang berlubang. Seolah mau membela diri dia. Setelah dia dengan segala amarahnya, geramnya, dia selesai, si ayahnya tersenyum kecil dan berkata, anakku, aku memberikan perintah kepadamu untuk mengisi dan bukan memenuhi. Seringkali kita ini fokusnya apa? Hasilnya. Contohnya apa? Firman Tuhan. Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Fokus kita apa? Hasilnya ditambahkan. Mana aku udah ke gereja nih, aku udah doa nih, aku udah basal nih, aku udah puasa, bahkan aku udah melayani nih. Tapi mana ditambahkan? Kagak ada tuh. Kalau saya dididik Tuhan, yang saya fokuskan selalu proses. Itu bagian kita. Hasil bagian surga. Jangan pernah kembali engkau fokus hasil yang bukan bagianmu. Proses itu yang harus melakukan. Amin. Maka setelah si anak dikasih tahu oleh papanya, oleh ayahnya, baru dia tahu. Bagian dia adalah mengisi, bukan memenuhi. Namun sekarang lihatlah anakku, keranjang yang ada padamu. Tadi keranjang itu begitu kotor, namun sekarang keranjang itu bersih. Karena setiap air yang kau tuang, dia melarutkan kotoran yang ada di keranjang tersebut. Begitu juga seperti saudara membaca firman. Ketika kau baca firman, setiap firman yang kau baca, firman itu hidup, firman gak mati. Firman yang kau baca tanpa harus kau pahami, pemahaman dari Roh Kudus. Bagianmu baca, lakukan dulu. Ketika engkau baca firman, firman masuk dalam dirimu,
dia akan melarutkan hal-hal yang kotor dalam dirimu. Contohnya, engkau yang mudah marah, sumbu pendek, engkau mudah kesulut, engkau mudah berapi-api emosional. Kau baca firman, engkau mengalami akan perubahan. Karena ngamuk-ngamuk mulai luntur. Saya bisa ngomong karena saya praktek. Bulan lalu saya mentoring beberapa orang hanya 1,5 bulan untuk belajar tentang firman. Saya genjot mereka untuk baca. Saya suruh baca. Saya tidak nyuruh mereka untuk memahami. Hanya 1,5 bulan ketika saya izinkan mereka untuk kesaksian dulu. Dan ketika orang ini pengusaha semua, lalu ketika mereka kesaksian dan mereka menyampaikan, salah satu yang mereka sampaikan dari ketiganya sama, yaitu apa? Sama-sama emosian. Tapi sejak mereka belajar tentang firman, mereka baca firman, anak buahnya yang seringkali jadi korban. Kalau ngomong sama anak-anak buahnya ketika jengkel tuh buku bisa dilempar. Misal ada yang nggak sesuai dengan stok dan lain sebagainya, dilempar ke muka anak buahnya. Bahkan ketika bak minum pun bisa dilempar ke anak buahnya. Tapi sejak firman masuk dalam hidupnya, anak buahnya bisa berkata, Bapak kok gak pernah marah lagi sekarang. Coba gimana? Bayangkan aja. Begitu dahsyatnya firman kan. Kalau kita meresponi dengan hati, maka baca. Mengerti dan tidak bukan bagianmu baca. Jangan baca primbon, baca ramalan, bintang, hongsui. Firman itu solusinya untuk mengatasi perkataan orang. Maka kenapa kutub dari almarhum papanya Pak Edi tidak masuk? Karena Pak Edi hidup dalam Tuhan. Ada covering, ada tudung Tuhan. Yang ngutuk tidak di dalam Tuhan. Karena kalau orang di dalam Tuhan tidak akan ngutuk. Itu mempermalukan nama Tuhan. Betul? Alhasil kutuknya nggak masuk. Karena ada Tuhan. Tudung ilahi tidak bisa ditembus oleh manusia duniawi. Maka hal pertama ini yang menghambat akan terjadi pujian Tuhan adalah perkataan orang. Dan kita lihat ayat selanjutnya. Ayat 37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Perhatikan semua ke depan. Kenapa Yesus tidak memperbolehkan orang lain ikut kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes? Karena Tuhan sedang mengajarkan kepada kita yang serah. Perhatikan komunitasmu. Karena firman Tuhan berkata, jangan sesat pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan baik. Engkau suka doa, kumpul dengan orang gak suka doa, jadi gak suka doa. Engkau orang yang tenang, kumpul dengan orang yang mudah cemas, khawatir, engkau jadi mudah khawatir. Engkau orang pendiam, kumpul dengan orang yang cerewet, engkau akan ketularan cerewet. Karena transfer roh itu nyata. Maka perhatikan komunitasmu, circle-mu, orang di sekitarmu serah atau enggak. Kalau enggak serah, hati-hati. Yang ada malah ini hatinya. Contohnya adalah siapa? Yusuf. Ketika Yusuf terima prophetic vision dari Tuhan bahwa berkas gandumnya Yusuf itu tegak berdiri, sedangkan berkas gandum punya saudaranya semua nyembah, apakah saudaranya bisa terima? Enggak bisa. Roh dan daging beda. Yusuf menyampaikan yang roh, yang rohani. Saudaranya menyikapi yang jasmani. Yang ada apa? Iri. Tapi akhirnya kita tahu dari cerita tersebut bahwa yang dari Tuhan tetap terjadi kan. Akhirnya Yusuf jadi penguasa di Mesir. Semua saudara-saudaranya datang menyembah dia kan. Yusuf kasih makan dia. Tapi karena gak serah nih, Yusuf menyampaikan kepada saudara-saudaranya gak serah, jadi masalah. Dia akhirnya dibenci, saudaranya iri hati, bahkan dia akhirnya dijual. Tapi itu proses yang harus diterima Yusuf untuk mengalami yang namanya kehendak Tuhan. Dan akhirnya jadi prophetic vision dari Tuhan jadi. Maka kalau saya seringkali memberikan sebuah kata yang sederhana, sengsara itu mbak nikmat.
Tinggal bagaimana kita bisa menikmati kesengsaraan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita dengan apa? Ucapan syukur. Karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala sesuatu, dalam segala hal, berarti all, semua. Apapun kondisimu, apapun keadaan, mengucap syukur dulu. Karena di kelanjutannya dikatakan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau engkau bisa melaksanakan kehendak Tuhan, satu bagian, seperti hanya ketika kita mengutamakan Tuhan, Tuhan bisa memprioritaskan hidupmu yang percaya dengan kami. Karena apa? Kita mengutamakan Tuhan. Tuhan akan memprioritaskan engkau. Engkau dalam lakukan firman Tuhan berikan berkatnya. Maka hal kedua ini berhati-hati. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik dan akhirnya menghambat pujian Tuhan terjadi. Perhatikan circle-mu, orang di sekeliling. Yusuf teladannya. Dia salah ngomong dengan orang yang gak serong, dengan keluarganya, dengan saudaranya, jadi masalah. Engkau diberikan visi Tuhan yang besar. Engkau akan jadi penguasa, engkau akan jadi orang kaya. Engkau ngomong dengan keluargamu yang gak sevisi, yang gak serong, engkau akan dimusuhi. Engkau justru akan terima iri hati. Maka harus perhatikan. Bukan kita kemudian pilih-pilih teman, enggak. Namun memperhatikan supaya jangan sampai kita transfer roh yang buruk. Saya seringkali menekankan jadilah dampak dan bukan terkena dampak. Yang mau katakan amin. Dan kita lihat ayat yang ke-38 ayat selanjutnya. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah Tuhan masuk, Tuhan berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Ayat yang ke-40. Tetapi mereka menertawakan dia. Semua perhatian dulu ke depan. Sampai mereka bisa menertawakan Tuhan karena mereka melihat kenyataan bahwa anak itu telah mati. Sedangkan Tuhan berkata anak ini tidak mati tapi tidur. Maka mereka menertawakan Tuhan. Hal ketiga yang seringkali menghambat pujian Tuhan terjadi dalam kehidupan kita adalah kenyataan. Maka dari kenyataan inilah kita perlu belajar bahwa iman di atas pikiran dan perasaan. Sebab kenyataan bisa berbicara tentang keadaan yang buruk, situasi, kondisi. Contoh, mau usaha gak ada modal, sakit gak sembuh-sembuh, pergumulan tidak selesai malah nambah. Dan itu bisa menggoyahkan imanmu. Kenyataan. Dan hal ketiga ini sudah perlu tanggap. Saat kau berdoa, keadaan yang terjadi sebaliknya. Dan saya mau katakan, ini satu kunci yang rohani. Ciri doa yang dijawab Tuhan, seringkali yang terjadi adalah sebaliknya. Saudara berkata, kok aneh Pak? Ya, ikut Tuhan pasti aneh. Karena apa yang Tuhan lakukan selalu aneh dan nyeleneh. Kalau nggak aneh, nggak nyeleneh, bukan Tuhan. Dari hanya 5 roti 2 ikan bisa beri makan 5.000 orang. Aneh nggak aneh, nyeleneh nggak nyeleneh. Karena manusia nggak bisa lakukan itu. Sepandai-pandainya ibu-ibu yang mengolah masakan pun hanya dengan 5 roti 2 ikan bisa untuk beri makan 5.000 orang, dipotong tipis-tipis nggak bisa. Jangankan 5.000 orang, taruhlah di 12 bakul sisanya. Bisa menuju 12 bakul? Nggak bisa. Hanya dari 5 roti 2 ikan. Ini 5.000 orang udah makan kenyang. Sisanya 12 bakul. Kalau nggak aneh, nggak jalan, bukan Tuhan. Maka ciri doa yang dijawab Tuhan, camkan baik-baik dan kau akan mengerti apa yang Bapak katakan benar. Ciri doa yang dijawab Tuhan, seringkali yang terjadi adalah sebaliknya. Contohnya, di saat saudara berkata, Tuhan, berikan aku hati seperti hatimu. Berkati aku supaya aku itu tambah sabar, aku lebih sabar Tuhan. Amin. Keluar dari kamarmu, orang sekelilingmu tambah jengkel sama aku. Betul gak? Minta supaya lebih sabar, tambah sabar. Orang di sekelilingmu malah tambah jengkel sama itu. Engkau berkata, loh kok begini, aku mintanya sabar loh. Sabar kan keinginanmu. Tapi yang daripada Tuhan memberikan hasil sabar, testingnya apa? Orang tambah jengkel. Kalau engkau bisa melewati itu,
dan benar. Akhirnya engkau jadi sabar. Doamu dijawab nggak? Dijawab. Hanya dengan cara Tuhan, bukan cara kita. Seperti Yesus ketika di Taman Getsemani, jika cawan ini lalu daripadaku, bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Dan benar, kehendak Tuhan harus digenapi. Proses jalanin tuntas sampai di Golgota, dan akhirnya karya salib menjadi jaminan dalam hidup kita. Kita yang gak layak, kita dilayakkan. Cara Tuhan beda dengan cara kita. Maka disinilah ciri doa yang dijatuhkan justru seringkali yang terjadi sebaliknya. Engkau doa, Tuhan berkati aku Tuhan, uangku tinggal 10.000 supaya aku mengalami terobosan keuangan. Kemudian tahu-tahu Roh Kudus itu berbicara di hatimu, berikan uangmu kepada orang miskin. Haleluya. Kok begini Tuhan? Gak langsung kau berikan berkat turun dari surga, satu peti uang atau satu peti emas turun dan menjatuhi aku, akhirnya aku mati, tidak terima bagiannya. Tapi di saat engkau menabur, engkau akan menuai. Di saat engkau lakukan yang Tuhan mau, engkau akan terima yang dari Tuhan dalam hidupmu. Amin. Maka kenyataan itu adalah hal ketiga yang menjadi penghambat dalam kehidupan kita. Kalau kenyataan baik, kenyataan enak, kenyataan nyaman, percaya Tuhan gampang. Tapi kalau kenyataan buruk, percaya Tuhan mulai mikir. Maka solusinya adalah perlu ngerti, imanmu harus di atas pikiran dan perasaan. Karena kalau imanmu di bawah pikiran dan perasaan, jangankan saudara bisa sampai ibadah tempat ini. Ketika pagi tadi, langit di atas kota Semarang ini begitu gelapnya, saudara mau berangkat untuk ibadah mikir, wah nanti kalau hujan gimana ya? Ntar aku kehujanan, aku naik motor, nanti kalau aku masuk angin bagaimana ya? Sedangkan itu sudah terjadi atau belum? Kan belum terjadi. Hujan aja belum, masuk angin aja belum, udah dipikir. Tapi karena engkau percaya, tanpa harus hujan engkau bisa masuk angin. Maka hati-hati. Iman harus di atas pikiran dan kenyataan. Iman harus di atas pikiran dan perasaan supaya engkau hidup tidak dikendalikan oleh keadaan dan kenyataan. Yang percaya katakan amin. Dan kita lihat ayat yang ke-40 kita tuntaskan terlebih dahulu. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Kenapa mereka diusir oleh Tuhan? Karena yang keempat adalah intimidasi. Hal yang keempat yang menghambat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita adalah intimidasi. Saya kasih contoh seperti minyak seorang janda. Ketika dia, suaminya nabi Tuhan, hamba Tuhan, tapi mereka mengalami masalah utang. Akhirnya suaminya mati, tinggalin utang. Anaknya mau diambil sebagai pengganti dari utangnya, jadikan budak. Akhirnya ketemu dengan Elisa nabi Tuhan, ngomong dengan Elisa, dan Elisa berkata, apa yang ada padamu? Kami tidak punya apa-apa. Memang mereka kondisinya miskin, hanya punya minyak dalam buli-buli kecil. Elisa berkata kepada dia, minta bejana-bejana kepada tetanggamu, bejana yang kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Setelah itu masuk rumahmu, tutup pintunya. Kenapa pintu harus ditutup? Karena kalau pintu gak ditutup, intimidasi akan masuk. Kecenderungan manusia hidup di dunia ini, saudara bisa tahu, saudara mungkin ngerasa kepo, rasa ingin tahu. Tetangga ketika dimintain bejana ini, lagi janda ini kok minta bejana buat apa? Jangan terlalu sedikit lagi, yang keduanya. Kecenderungannya ingin tahu buat apa tau? Kalau pintu gak ditutup, pintu terbuka, mereka akan berbondong-bondong melihat. Di saat yang dimasukkan kepada bejana-bejana itu adalah buli-buli kecil yang berisi minyak. Orang akan lihat, iki ditinggal suaminya, mungkin belum 40 hari, wes gendeng nih. Minyak kecil begitu dituang di bejana yang besar. Ini ditinggal suaminya, sejak suaminya meninggal malah kurang sak sendok. Intimidasi masuk, maka mujizat tidak akan terjadi. Maka hal yang keempat ini penting. Dan kenapa Tuhan beri teladan? Singkirkan, kebaskan intimidasi dalam hidupmu.
Kalau tidak dikebaskan, tidak disingkirkan, itu masuk mempengaruhi yang roh. Akhirnya mujizat Tuhan nggak terjadi. Janda itu kalau dia pintunya nggak ditutup, tetangga pada ngoceh. Kok ini gendeng ya? Ditinggal bojomu kok malah kayak gini. Uripmu wis susah, kok keadaan malah ngenes. Kok malah kurang sasing yo? Iling. Anakmu iling. Macam-macam itu nanti ngomongnya. Maka perlu ditutup. Dan ketika ditutup baru minyak itu ngalir. Tetapi ketika bejananya habis, auto stop, minyaknya berhenti. Tuhan itu tertib, saudara. Tuhan tidak mau berkatnya tercecer. Tuhan Allah yang luar biasa. Maka kalau orang hidup dalam Tuhan, hidupnya pasti teratur. Orang hidup dalam Tuhan gak akan hidupnya serampangan. Kalau orang hidup dalam Tuhan katanya, tetapi kenyataannya serampangan, perlu dipertanyakan imannya. Maka 4 hal ini perhatikan baik-baik. Sangat menentukan dalam kehidupan saudara. Dan saya akan berikan perikopnya dan menuntaskannya. 4 hal yang menghambat mujizat Tuhan terjadi. Yang pertama, perkataan orang. Yang kedua, perhatikan circle-mu atau komunitasmu, orang di sekelilingmu. Yang ketiga, kenyataan. Yang keempat, intimidasi. Dan solusinya, yang pertama, ikuti perkataan Tuhan. Kenapa harus mengikuti perkataan Tuhan? Baca firman. Karena siapa yang memimpin engkau akan menentukan hidupmu. Perhatikan baik-baik. Seekor kambing dipimpin singa, dia akan mengaum. Tetapi seekor singa jika dipimpin kambing, dia justru akan mengendek. Siapapun engkau, jika Tuhan di pihakmu, siapa lawanmu? Yang percaya katakan amin. Dan solusi yang kedua, jaga pergaulanmu. Jaga pergaulanmu, karena firman berkata, jangan sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan baik. Dan yang ketiga, iman harus di atas pikiran dan perasaan. Dan yang keempat, singkirkan intimidasi dari hidupmu, kebaskan. Jangan biarkan intimidasi itu merasukin akan kehidupanmu dan memporak-porandakan tatanan Tuhan. Karena hidup kita tidak akan pernah lemah, hidup kita tidak akan pernah kalah hanya karena menghadapi masalah. Tetapi hidup kita akan lemah dan kalah ketika kita memasukkan hal-hal yang negatif masuk dalam pikiran dan perasaan kita. Maka itu sejak hari ini, saat ini, tangkap kuat 4 hal yang menghambat mujizat Tuhan terjadi. Dan saya percaya bekal firman ini akan menjadi pembalikan keadaan di dalam kehidupan saudara. Yang percaya, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Untuk Alkitabnya saya undang semua balik berdiri.